Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Mas Joko Gendeng. Oke, di video kali ini saya iseng aja nih mau rakit PC. Jadi ceritanya nih kan kalau weekend saya biasanya goes gitu kan ya. Tapi akhir-akhir ini sering hujan, jadi daripada sepeda saya rusak lagi komponennya kayak yang ada di video saya yang ini, jadi saya iseng aja buat rakit PC. Nah, untuk spek PC yang mau saya rakit sebenarnya saya nggak terlalu pusing-pusing banget gitu untuk rakit PC yang speknya kayak gimana gitu. Cuma saya pilih komponen-komponen atau part-part yang memang bisa mengikuti OS atau software yang terkini gitu, kayak misalkan Windows 11 tuh kan. Kalau menurut rekomendasi dari Intelnya tuh kan minimal generasi 8. Nah, saya pakainya juga sama yang Intel generasi 8. Terus untuk komponen-komponen lainnya juga ngikutin aja sebenarnya biar kinerja PC ini jadi maksimal gitu. Nah, untuk komponennya ini ada power supply, kemudian ada motherboard juga prosesornya. Terus ini ada SSD, kemudian ada WiFi adapter, terus juga ada VGA card. Kemudian ada fan cooler untuk prosesor. Terus juga nih saya beli satu set fan casing beserta dengan controllernya. Terus yang terakhir juga ini ada casingnya. Nah, untuk casing ini saya cari yang ala-ala gaming gitu. Untuk komponen-komponennya ini sebenarnya campuran saya beli, jadi ada yang baru, terus juga banyak juga yang udah second gitu. Tapi ya kondisinya juga dilihat-lihat yang kira-kira kondisinya masih bagus dan masih layak untuk dipakai gitu. Oke, kalau gitu langsung aja kita rakit komponennya satu persatu. Oke, untuk yang pertama ini ada motherboard dan juga prosesornya. Tapi kalau ini di boxnya tulisannya A320M HDV ya. Kalau ini kan motherboard untuk prosesor Ryzen, tapi ini dalamnya bukan itu. Langsung aja kita buka dulu. Oke, jadi ini motherboardnya. Jadi saya beli sepaket motherboard, prosesor, terus dapat fan coolernya juga. Terus ini dapat back panelnya. Terus kemarin dapat juga RAM 4 GB. Terus saya nambah beli lagi RAM 8 GB. Semuanya ini kondisinya bekas atau second ya. Nah, ini RAM-nya. Kalau yang ini RAM-nya yang 8 GB. Ini saya beli terpisah. Oh ya, untuk harga komponen-komponen nanti saya info di akhir video. Jadi tonton sampai habis. Nah, ini untuk RAM-nya yang dapat sepaket ini 4 GB. Nah, ini fan prosesornya udah saya copot. Tadinya kepasang tapi kan kita mau ganti juga pakai yang lebih baru ya, yang ada RGB-nya. Jadi ini kita copot sekalian. Kita taruh dulu di sini. Dan ini motherboardnya ya. Jadi ini motherboard Asus. Nah, ini sebenarnya motherboard copotan dari PC build up produksinya Asus tipe D340MC strip C. Dan ini pakai chipset H310 dengan prosesor tipe Core i3 8100. Overall kondisi secara fisik masih bagus banget. Untuk RAM-nya ini ada 2 slot. Udah ada baterai CMOS-nya juga. Kemudian ini untuk slot untuk VGA card-nya nanti. Dan juga ada 2 slot lagi untuk PCIe kali 1 ya. Kemudian di sini juga ada slot untuk NVMe. Jadi nanti kita pakai SSD NVMe. Untuk port-port outputnya juga cukup lengkap. Ada port audio, port USB 3.0, kabelan, kemudian HDMI, VGA, DVI, kemudian juga USB 2.0 dan juga untuk keyboard dan mouse. Oke, untuk yang pertama kita mau pasang dulu untuk fan coolernya untuk prosesornya. Jadi ini saya fan prosesornya ini beli baru, mereknya ALSI tipe ASGH115X. Nah, untuk tipe ini dia khusus buat prosesor Intel aja, yang angka depannya 115. Jadi di sini ada tulisannya. Terus juga ada TDP-nya 75 watt, juga ada hydraulic bearing. Nah, sebelah samping ini ada spesifikasi secara lengkapnya. Bagian belakang sama kayak depan, kemudian bagian kanan cuma ini aja isinya. Oke, langsung aja kita unboxing dulu.
Oke, untuk yang pertama ini kita dapat bracketnya. Jadi ini warna hitam bracketnya ya. Kita taruh dulu. Nah, terus ini ada fan coolernya. Warna baling-balingnya putih dengan merek Alsai di bagian tengahnya. Sini ada plastik mikanya gitu. Nah, ini untuk kabelnya ada kabel 3 pin. Nah, ini ada bautnya nanti yang buat ke mana nih, ke bracketnya gitu ya. Nanti bracketnya di belakang motherboard, terus kemudian kita baut. Nah, terus juga kalau kita lihat nih di bagian bawahnya ternyata ini udah ada pasta thermalnya. Jadi ini ya tipis tapi lumayan lah. Tapi ini nggak rata ya, ada bercak ini, mungkin ada yang nyentuh nih sebelumnya. Kita taruh dulu. Oke, kita setup kamera dulu untuk biar lebih jelas dalam pemasangan fan coolernya. Oke, lanjut, kita mau pasang fan coolernya ini ke prosesor. Jadi ini bisa kita lihat nih ya, kelihatan kan ya, ini Intel Core i3 tipe 8100 generasi ke-8. Untuk alatnya kita butuh obeng, terus kita juga butuh pasta thermal. Nanti kita pakai sedikit aja karena tadi kan di fan-nya kan udah ada pastanya juga. Oke, sebelum kita pasang fan coolernya ini, kita pasang dulu bracketnya di belakang motherboard. Nah, ini kita pasang jangan sampai terbalik, itu ada lubang bautnya ya. Nah, sebenarnya ini bisa dipakai mur, tapi saya nggak ada murnya. Di paket penjualannya juga nggak ada murnya. Jadi ini kita biar gampang nanti pemasangan, kita pakai solatip aja ini untuk nahan biar dia nggak jatuh ke bawah. Setelah itu kita balik lagi motherboardnya. Oke, lanjut kita kasih pasta thermal di atas prosesornya. Nah, ini makanya dikit aja karena tadi di fan coolernya di bawahnya juga udah ada pastanya gitu. Ini oke, cukup sepertinya. Nah, ini bagian bawah dari fan coolernya ini udah ada pastanya, tipis, tapi menurut saya cukup lah. Langsung aja kita pasang perlahan ke prosesornya. Nah, untuk pasang bautnya jangan langsung dikencengin satu-satu. Jadi yang penting semua nyangkut dulu, kemudian kita kencengin satu-satu, tapi dikit-dikit aja, bergantian dari satu baut ke baut lainnya. Oke, setelah terpasang kita tinggal pasang kabelnya ke motherboardnya sampai rapat kayak gini. Nah, oke, selanjutnya kita pasang untuk RAM-nya. Jadi diperhatikan ini. Jadi ini ada cowakan seperti ini ya. Nah, ini panjang ininya yang pendek ini sama gitu. Jadi kita balik jadi posisinya kayak gini. Kita buka dulu penguncinya. Jadi ini modelnya penguncinya cuma satu. Kita pasang perlahan-lahan gitu sampai bunyi klik di penguncinya. Jadi kalau udah ada bunyi klik gitu berarti posisi RAM udah terkunci gitu. Oke, untuk pemasangan 2 slot RAM udah selesai. Jadi ini bebas ya, 8 sama 4 nya taruh di mana aja. Selanjutnya ini kita copot solasi di belakangnya tadi yang untuk pegangin bracket. Oke, lanjut. Ini kalau diperhatikan kayaknya kurang rapi gitu. Jadi ini kita rapikan pakai apa nih? Velcro untuk merapikan kabelnya gitu. Jadi kabelnya nggak berantakan. Jadi kelihatannya rapi juga. Jadi manajemen kabelnya tuh jadi lebih bagus gitu. Nah, ini udah kepasang velcro-nya, jadi kelihatan lebih rapi. Jadi nggak ada kabel berantakan gitu.
Ya lumayan lah, biar lebih ringkas. Oke, dari motherboard kita sekarang pindah ke casing. Jadi ini casing mereknya Infinity tipe Elysium. Jadi ini bagian sampingnya akrilik, warnanya transparan hitam tapi nggak terlalu pekat hitamnya, tipis saja. Di bagian depan bahannya sama akrilik, warnanya juga sama. Terus ini juga ada crack sedikit tapi nggak apa-apa. Ada tombol reset, power, USB dan juga lubang port untuk audio. Di samping satunya bahannya plat metal, jadi ada bagian yang gembung gitu untuk manajemen kabel. Kemudian di belakangnya warnanya hitam. Terus ini juga dapat backplate, tapi ini nanti nggak kita pakai. Nanti kita pakai yang dapat dari motherboard aja. Untuk posisi power supply ada di atas dan ada tempat untuk fan 8 cm. Oke, lanjut kita pasang fan casingnya dulu di depan. Jadi ini di depan bisa muat 3 fan ukuran 12 cm. Jadi ini kita butuh buka dulu bagian depannya untuk pasang kipasnya. Cara bukanya ini tinggal kita tarik bagian bawahnya pelan-pelan. Nah, ini sampai kebuka kayak gini. Setelah kebuka, kita tarik dulu nih kabel-kabelnya. Jadi ini kita lepas sekalian aja dulu biar gampang pasang kipasnya. Selanjutnya kita buka juga untuk penutup akrilik ini yang sebelah kanan. Kita buka bautnya. Oke, setelah kebuka bagian samping kanan dan juga depannya, jadi kita pasang kipasnya. Ini kipasnya merek Ausen ukuran 12 cm, portnya 6 pin. Jadi nanti ini dipasang ke sini ya, kita baut. Nah, karena jenis kipasnya ini ARGB, jadi nanti warna LED-nya bisa kita atur. Kita butuh controller. Nah, ini ada controllernya, mereknya Coolmoon. Jadi ini saya beli satu set sama kipasnya juga. Kita buka dulu isinya dapat apa aja. Yang pertama ini ada bautnya nanti untuk kipas-kipas yang mau kita pasang. Terus ini controllernya, mereknya Coolmoon. Terus ini ada manual instructionnya. Terus kita juga dapat remote nanti untuk ngatur warna, kecerahan dan juga speed dari kipasnya. Terus juga di belakang kan kita pakai 8 cm. Kita juga beli kipas yang 8 cm. Tapi kalau yang ini fix ya, RGB-nya ini fix, nggak bisa diatur di controller. Oke, lanjut kita pasang dulu kipas yang 8 cm ini untuk di bagian belakang. Nah, kemarin nih beli kipas ini sebenarnya udah include baut, tapi ternyata bautnya cuma 3, kurang 1, tapi nggak apa-apa. Nah, nanti masangnya jangan sampai kebalik. Jadi ini yang bagian yang ada bracketnya ini, jadi arah anginnya tuh ke sana, jadi menghembuskan ya. Jadi ini arah anginnya kayak gini. Nah, fungsi di kipas yang bagian belakang ini adalah untuk mengeluarkan angin gitu. Jadi nanti pasangnya jangan terbalik. Nah, jadi arah udaranya tuh nanti kalau di flow-nya tuh dari depan ke belakang gitu ya. Kipas depan menyedot untuk ke dalam, kemudian dikeluarkan oleh kipas belakang. Nah, ini juga kipas yang besar sama yang ada bracketnya ini mengarah ke sana gitu. Nah, jadi arah anginnya kayak gini nih. Tuh, jadi nanti ngambil udara dari depan dimasukin ke dalam, kemudian melewati kipas belakang dan dibantu juga sama kipas yang ada di power supply gitu. Jadi udara dari depan keluar lewat belakang dan juga lewat power supply gitu. Oke, untuk yang pertama kita pasang dulu untuk kipas yang untuk bagian belakang. Jadi ini soketnya pakai soket Molex. Jadi ini arah kabelnya jangan sampai salah, nanti biar kelihatan rapi gitu. Jadi manajemen kabelnya juga bagus. Jadi ini yang ada kabelnya ini kita taruh di sisi sebelah dalam gitu untuk mendekati ke bagian kiri dari casingnya. Ini kita baut dulu. Oke, lanjut kita pasang
fan atau kipas yang bagian depan. Jadi ini pasangnya posisinya ada di luar ya, karena di sini ada bracket untuk harddisk 3,5 inci. Jadi ini pasang dari depan, kemudian kita baut di bracketnya. Oke, untuk kipas bagian depan ini udah kepasang semua. Untuk bautnya sebenarnya dapat 4, tapi ini yang saya pasang cuma 2 karena udah cukup kuat dan juga untuk biar cepet gitu pasangnya. Oke, selanjutnya kita pasang lagi untuk panel bagian depannya. Nah, untuk kipas udah selesai semua dipasang. Ini kita cek lagi udah kencang apa belum. Oke, lanjut kita ke komponen yang berikutnya. Oke, komponen berikutnya ini power supply. Jadi ini mereknya Gamex VP series 500 watt dan ini udah 80 plus bronze. Jadi ini udah ada logonya nih ya, 80 plus bronze gitu. Nah, untuk power supply ini saya beli baru. Kenapa saya beli baru? Karena power supply ini ibaratnya jantungnya PC, jadi harus kondisi prima gitu. Jadi kalau baru kan masih garansi juga, performanya juga terjamin gitu. Nah, ini untuk beberapa spek dari VP series. Jadi ini kita beli yang VP 500 karena 500 watt sepertinya menurut perhitungan saya ini udah cukup. Untuk bagian belakangnya seperti ini. Tuh, jadi langsung aja kita unboxing dulu. Oke, ini kita dapat kabel power. Terus juga ini dapat user manualnya. Kita taruh sini dulu. Sini juga ada nota pembelian. Sekarang kita keluarin dulu power supply-nya dari bubble wrap-nya nih ya. Udah kosong. Kita taruh dulu aja kardusnya. Oke, jadi ini dia power supply-nya Gamex VP 500. Nah, ini di bagian sampingnya ada output-outputnya. Di bagian belakang ada switch-nya juga. Kemudian di bagian bawah ada kipas. Ini saya lupa ukurannya berapa, kayaknya 12 cm. Kemudian ini kabel-kabelnya warnanya hitam. Kita dapat velcro juga. Ketulis merek Gamex di situ warna abu-abu hijau gitu. Nah, ini ada kabel 24 pin untuk ke motherboard. Kemudian juga ada kabel ke VGA 8 pin 6+2. Terus ini yang warna merah ini kabel ke motherboard juga untuk supply 4+4 pin jadi 8 pin. Terus ada juga kabel power SATA. Dan ini ada kabel Molex. Jadi Molex ini ada berapa? Ada sekitar 3 kabel Molex. Untuk kabel SATA tadi ada kalau nggak salah 6 atau 5 gitu. Nah, untuk warna kabelnya hitam semua. Dan untuk kabel yang tadi yang 24 pin itu ada sleeve-nya gitu ya. Jadi bagus warna hitam. Oke, sebelum kita pasang power supply ke casingnya, kita buka dulu plat sebelah kirinya. Jadi ini ada bautnya, kita lepas dulu untuk mempermudah nanti dalam pemasangan, juga dalam manajemen kabelnya. Kita copot juga ini backplate bawaan dari casingnya karena ini nggak kita pakai, nanti kita pakai backplate bawaan dari motherboardnya. Oke, lanjut kita pasang power supply-nya ke casingnya. Jadi ini kebetulan casingnya untuk power supply-nya ada di bagian atas. Kalau power supply udah di posisinya, kita tinggal baut aja. Untuk baut ini udah include dalam pembelian, jadi kita tinggal pasang aja. Oke, untuk power supply ini udah kepasang.
cukup kokoh. Kita lanjut untuk proses rakit berikutnya. Sebelum kita pasang motherboard ke casing, jadi kita manajemen kabel dulu. Nah, itu kelihatan kabel Molex dari tadi kipas yang 8 cm. Saya lewatin ke bawah atau ke belakang power supply biar lebih rapi. Nah, ini kabel-kabel dari power supply kan kelihatan di dalam ini nih ya. Nah, nanti ini kita bikin keluar ke arah kiri dari power supply-nya. Oke, untuk kabel-kabelnya ini udah saya keluarin semua. Jadi ini tinggal diatur, tinggal di manajemen supaya kelihatan rapi juga. Nanti untuk kabel-kabel yang ke dalam juga bisa lebih rapi lagi. Sebelum pasang motherboard juga jangan lupa ini backplate-nya kita pasang di bagian belakang dari casing. Oke, lanjut. Tadi saya kelupaan untuk pasang komponen ini SSD NVMe ke motherboard. Jadi nanti ini kita pasang sekalian. Jadi ini NVMe kapasitas 256 GB. Dapat barang baru tapi harga second. Jadi cuma buka segel aja. Nah, ini dia SSD NVMe mereknya RX7 kapasitas 256 GB. Jadi ini kita buka dulu, kita cek. Kalau dari fisiknya sih overall masih kelihatan baru, masih kelihatan bagus. Langsung aja kita pasang ke motherboardnya. Jadi ini ada slot NVMe-nya di sini. Cara pasangnya gampang, ini tinggal kita masukin ke slotnya. Nah, itu ada coakannya, jangan sampai salah, jangan sampai kebalik. Sampai masuk. Nah, kalau udah kayak gini berarti udah pas ya. Nah, ini kemudian ini kita baut. Ini sebenarnya harusnya ada dudukan lagi gitu, jadi tapi saya nggak punya, jadi nggak apa-apa lah, pakai langsung baut aja. Yang penting jangan terlalu kenceng biar dia posisinya datar gitu, nggak miring. Nah, udah kelar kepasang semua. Lanjut kita pasang motherboardnya ini ke casing. Nah, itu kelihatan tadi kabel-kabelnya juga udah saya rapikan, jadi pas ketika nanti dipasang itu kelihatan rapi gitu, jadi nggak berantakan. Untuk cara pasangnya ini pastikan dulu untuk port output dari motherboard ini pas ke backplate-nya tadi yang udah kita pasang ke casing. Terus habis itu kita tinggal baut aja motherboard ini ke casingnya. Oke, lanjut kita pasang kabel 24 pin ini ke motherboardnya. Jadi ini ada penguncinya ini ya. Nah, ini ada penguncinya ini di bagian luar sana. Nah, jadi gini, tapi nggak akan kebalik juga sih, pasti kepasangnya akan kayak gini gitu. Habis itu lanjut pasang kabel USB 3.0. Nah, ini ada tandanya nih, ada jendolannya ini. Nah, ini juga arahnya keluar sana, jadi kayak gini. Jangan takut kebalik, kalau kebalik sih kayaknya nggak bisa kepasang sih ini. Oke, lanjut kita pasang kabel berikutnya, masih dari panel casing depan. Ini ada kabel USB, terus yang ini ada kabel audio. Nah, itu ada lubang-lubang pinnya, nanti diperhatikan ke pin yang mau kita masukin. Nah, jadi kalau untuk motherboard ini pin untuk audio ada di sebelah sini. Untuk motherboard lain mungkin bisa beda juga posisi dari pinnya, jadi menyesuaikan aja. Terus ini untuk kabel yang USB, ini posisinya ada di bagian di sini gitu, jadi kita cocokin aja antara pin sama lubangnya. Oke, untuk selanjutnya ini masih kabel dari panel depan casing. Nah, ini yang paling paling agak susah sih ini, jadi karena kabelnya kecil, terus juga space-nya juga lumayan kecil. Jadi ini sisanya ada sekitar berapa ya, 5 kabel nih. Jadi ada HDD LED, kemudian ada power LED plus, power LED negatif, terus juga ada reset dan juga power gitu. Nah, ini nanti kita pasang satu-satu. Untuk yang pertama dipasang ini untuk kabel HDD LED.
Jadi plus minusnya kita sesuaikan sama yang tertulis di motherboardnya. Pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru karena ini cukup cukup susah juga sih. Yang penting jangan buru-buru. Oke, ini udah kepasang semua, kita lanjut ke step berikutnya. Oke, next kita pasang untuk harddisk. Jadi ini harddisk nganggur aja nih, bekas dari laptop, kapasitasnya 128 GB merek EOTA. Jadi untuk harddisk SSD ini butuh dua kabel, yaitu kabel SATA. Ini kabel SATA tuh posisinya kayak gitu ya, jadi nggak akan terbalik juga. Terus kabel satunya lagi itu kabel SATA, kabel power SATA yang dari power supply. Jadi ini kita pasang aja, sesuaikan soket sama pinnya gitu biar gak susah pasangnya. Setelah kita pasang, nanti harddisk ini kita baut ke casingnya gitu. Nah, untuk kabelnya nanti kita sembunyikan jadi biar nggak terlalu berantakan. Oke, kita lanjut ke komponen berikutnya, yaitu VGA card. Nah, ini mereknya Sapphire Nitro Plus. Base-nya adalah Radeon RX 580. Nah, ini saya dapat second tapi full set. Dia dapat kardusnya, bagian atasnya kayak gini, bagian kanannya kayak gitu, terus bagian kirinya juga itu aja. Bagian belakangnya ada beberapa penjelasan dari VGA ini. Oke, paling itu aja, langsung aja kita unboxing dulu. Oke, ini dia VGA card Sapphire Nitro Plus RX 580. Jadi ini full set. Udah dapat kabel converter. Tadi kan VGA nya 6+2 ya. Jadi ini 6+2 ke 2 kali 8 atau 2 kali 6+2. Terus juga dapat baut untuk dipasang ke casing nanti. Terus ini dapat lagi ada driver, CD driver. Terus juga ada kartu garansi. Nah, ini kita lihat ternyata dia udah lewat garansinya tahun 2018 lalu ya. Terus juga ada instruksi manual dari VGA ini. Jadi itu aja. Kita taruh dulu kardusnya. Jadi ini yang kita dapat dan akan kita pasang ke casingnya. Ini kira-kira kayak gini ya bentuknya. Jadi ini portnya. Untuk portnya ada 2 HDMI, DVI sama 2 display port. Gitu. Terus untuk ini bagian atasnya ada backplate-nya, bahannya metal, aluminium sepertinya. Terus ini ada 2 buah heat pipe. Nah, ini heat pipe-nya. Terus ini ada powernya. Jadi powernya ini adalah 6+8. Nah, makanya nanti ini kita butuh converter ini. Jadi nanti ini kita pasang ke power supply-nya. Tadi kan power supply-nya untuk VGA cuma ada 6+2. Terus di sini juga ada Sapphire. Nah, ini LED nanti bisa nyala ketika dia aktif gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut pasang VGA ke motherboard dan ke casingnya. Jadi ini posisinya kayak gini, yang ada backplate-nya itu di sebelah atas. Jangan lupa buka dulu pengunci di soketnya ya. Nah, ini kita tinggal tekan aja sampai pengunci soketnya itu terkunci gitu. Pelan-pelan aja, nggak usah terlalu kuat untuk ngedorongnya. Nah, ini ke motherboardnya ini udah kepasang, tinggal kita baut ke casingnya biar terpasangnya tuh lebih kuat gitu. Sekarang kita tinggal pasang kabel power ke VGA nya. Jadi ini yang sebelah kiri cukup pakai 6 pin aja. Jadi ini yang 2 pin kita cabut.
Kita pasang 6 pin yang sebelah kiri. Nah, terus lanjut yang ini 8 pin, yang sebelah kanan 8 pin. Kita pasang sampai bunyi klik, jadi penguncinya itu terkunci dengan benar gitu. Nah, setelah itu kabel konverter ujung satunya ini kita pasang ke kabel yang dari power supply, jangan sampai kebalik, jadi biar penguncinya itu mengunci dengan tepat. Nah, udah, jadi ini udah kepasang, tinggal kita rapikan kabelnya. Oke, lanjut, sekarang kita pasang controller fan di casingnya ya. Nah, ini kontrolernya, controller kipas. Jadi ini kita tinggal pasang ke soket yang ada di controller. Jadi di controllernya ini udah ada tulisannya untuk fan gitu, jadi untuk fan di samping. Nah, ini soketnya jangan sampai kebalik, yang ada garisnya ini ada di bagian atas gitu. Kita pasang pelan-pelan aja, kita dorong sampai dia mentok. Untuk kabel kipas ini udah kepasang semua. Lanjut, ini untuk kabel power dari controllernya, ini kabel Molex. Jadi nanti kita pasang ke kabel Molex yang ada dari power supply. Jadi ini kita lewat belakang aja biar nanti kabelnya rapi, nggak berantakan. Oke, untuk komponen ini udah kepasang semua. Untuk controller kipas sementara kita taruh situ dulu aja. Untuk kabel terakhir yang dipasang kabel merah dari power supply. Untuk ke prosesor juga udah kepasang, kita tinggal coba aja. Untuk manajemen kabel di casing sebelahnya nih kita buat seperti ini. Jadi ini kita ikat dengan velcro. Jadi suatu saat kita mau copot bisa kita pasang lagi juga, bisa kita lebih rapikan lagi juga. Jadi untuk sementara ini udah cukup rapi, jadi kita tinggal tes aja. Oke, sekarang kita mau tes dia nyala apa enggak. Jadi untuk ini setupnya saya pakai kabel HDMI dari soket yang ada di VGA ke TV analog aja, tapi udah ada soket HDMI nya, jadi kita bisa coba. Untuk casingnya nih jangan dipasang penutup dulu, jadi kalau ada apa-apa nanti bisa kita perbaiki dulu gitu. Oke, kita coba switch on di power supply, kemudian di casing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bisa nyala, tapi apakah bisa booting? Untuk SSD NVMe nya sih sebenarnya udah saya isi Windows juga, jadi kita cek apakah dia bisa booting. Nah, ternyata ini bisa booting, alhamdulillah, jadi cukup berhasil. Nah, ini udah bisa masuk Windows. Oke, sip, mantap. Oke, habis ini saya mau nyoba remote dari controllernya apakah bisa. Kita cobain off. Oke, good off. Kita onin. Oke, dia on. Coba lanjut, kita coba ganti mode, bisa juga ternyata. Jadi oke, cukup berhasil ya, sip. Oke, alhamdulillah untuk rakit PC saya ini udah selesai. Jadi untuk part-part atau komponen-komponennya campur, ada yang bekas dan juga ada yang baru. Berikut spesifikasi lengkap dari PC yang saya rakit ini. Tercantum juga untuk harga dari masing-masing komponen. Gimana menurut teman-teman terkait dengan harga PC rakitan ini, termasuk murah atau mahal? Silahkan komen di bawah. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Don't forget, just relax and squeeze. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.